Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 9 MTS Muhammadiyah 1 Samarinda yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang, letak dan luas wilayah benua Asia, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan letak dan luas wilayah benua lainnya. Maka selain benua Asia, kemarin kita sudah sama-sama bahas, ada benua Afrika, ada benua Eropa, ada benua Amerika, dan juga benua Australia, yaitu adalah benua-benua yang ditinggali oleh manusia. Anak-anakku sekalian, yang pertama kita akan bahas tentang benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua raksasa ketiga setelah Asia dan Amerika. Benua Afrika merupakan benua tua dengan keanekaragamannya. Walaupun masyarakat internasional belum mengenal secara detail dan menyeluruh keadaannya. Benua Afrika terdiri atas banyak negara dengan ciri khas masing-masing. Maka kalau kita ingat di Afrika mungkin kita sering dengar ada berita tentang perang saudara, tentang perebutan kekuasaan, tentang kelaparan ya. Maka akan sangat sering sekali kita dengar berita-berita itu dari negara-negara yang ada di Afrika ya, termasuk mungkin, kita sering dengar berita tentang Sudan, tentang Aljazair, tentang, Nigeria, dan lain sebagainya. Atau bahkan kalau beberapa waktu yang lalu, tahun 2010 misalnya, ada, eee Piala Dunia di Afrika Selatan ya, itu adalah merupakan salah satu, negara yang berada di benua Afrika. Nah, secara astronomis anak-anakku sekalian, benua Afrika terletak di antara 37 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai dengan 51 derajat bujur timur. Nah, ini adalah peta daripada benua Afrika. Dari peta ini kita lihat sebelah utara daripada benua Afrika ya, ini berbatasan dengan, Laut Mediterania ya, Laut Tengah ya, kemudian juga termasuk ada Laut Merah ya di sini. Sebelum nanti akhirnya di sebelah utaranya ada benua Eropa. Nah, sebelah timur dia akan berbatasan dengan, Samudra Indonesia ya, atau Samudra Hindia. Dan, sebelum pada akhirnya juga ada benua Asia di sebelah timurnya. Di sebelah selatan juga masih, berbatasan dengan samudra, yaitu adalah Samudra Atlantik. Begitu juga dengan sebelah barat, benua Afrika berbatasan dengan Samudra Atlantik. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah negara-negara yang berada di benua Afrika ya. Ada Algeria atau Aljazair ya, ada Libya, ada Mesir, ada Sudan, ada, eee, Kongo, Kamerun ya, termasuk juga Tanzania ya, dan termasuk juga Madagaskar. Walaupun dia ini pulau tersendiri, tetapi adalah bagian daripada juga benua Afrika ya. Seperti halnya Indonesia, walaupun kepulauan tersendiri tetapi, tetap masuk dalam regional benua Asia. Nah, sebagaimana kita lihat di peta tadi, batas-batas benua Afrika ya, sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, terusan Suez, Laut Merah. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Indonesia atau Samudra Hindia.
Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Atlantik dan sebelah barat berbatasan juga dengan Samudra Atlantik. Nah, luas daripada benua Afrika tersendiri itu adalah kurang lebih 29.800.540 kilometer persegi, ya, dan merupakan benua terluas ketiga, ya, di dunia. Benua Afrika merupakan kawasan terluas ketiga, ya, setelah benua Asia dan benua Amerika. Benua Afrika itu terbagi menjadi 5 wilayah, ya, yaitu adalah Afrika Utara, Afrika Selatan, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Barat. Nah, anak-anakku sekalian, kita masuk ke benua Eropa. Benua Eropa, ya, ini adalah merupakan benua yang sebenarnya masih satu daratan dengan benua Asia, ya. Maka benua Eropa ini sebenarnya bukan daratan tersendiri yang terpisah, ya. Tetapi eh, karena Eropa ini berasal dari kata Arab atau surup, ya. Seorang penulis menyebut Eropa sebagai negeri terbenam. Hal ini kebalikan dari benua Asia yang disebut sebagai negeri terbit. Eropa merupakan benua yang daratannya terendah di dunia. Jadi negara-negara Eropa itu merupakan negara-negara dengan daratan terendah di dunia. Dan ketinggian di Eropa rata-rata hanya mencapai 300 meter saja. Eropa sebenarnya bukan merupakan suatu benua tersendiri, ya, merupakan semenanjung benua Asia, ya. Bentuk dan kebudayaan Eropa mempunyai ciri yang unik, ya. Sejak dahulu Eropa dianggap sebagai benua tersendiri, ya, walaupun sebenarnya masih satu daratan dengan benua Asia. Karena Asia dan Eropa menjadi satu, keduanya sering disebut dengan sebutan ASPA, ya, singkatan dari Asia dan Eropa, atau orang-orang Eropa dahulu menyebutnya dengan Eurasia, ya, Eropa dan Asia. Letak astronomis benua Eropa adalah berada di antara 36 derajat lintang utara sampai dengan 71 derajat lintang utara dan 11 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur. Nah, ini adalah peta benua Eropa, ya. Benua Eropa di mana dia sebenarnya kalau kita lihat ini masih satu daratan, ya. Masih satu daratan dengan benua Asia. Maka sebelah timur berbatasan dengan benua Asia, ya. Nah, ini. Nah, sebelah selatan masih juga ada benua Afrika, tetapi tentu sebelumnya berbatasan terlebih dahulu dengan Laut Tengah, ya. Nah, ini. Sebelah barat tentu berbatasan dengan Samudra Atlantik, ya, dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Norwegia. Nah, ini batas-batas benua Eropa. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Norwegia dan Laut Barents. Sebelah timur berbatasan dengan benua Asia dan Laut Kaspia. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Hitam, Selat Bospores, Selat Dardanella, Laut Tengah, dan Selat Gibraltar. Dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Anak-anak sekalian, benua Eropa sendiri memiliki luas kurang lebih 9.699.550 kilometer persegi, ya. Tentu tidak seberapa luas jika dibandingkan dengan benua Asia, benua Amerika maupun benua Afrika. Benua Eropa terbagi menjadi 5 wilayah, ya. Ada Eropa Utara, ya, termasuk tadi, ya, Norwegia, ya. Ada Eropa Timur, ya, termasuk ini adalah negara-negara pecahan Uni Soviet, ya. Ada Ukraina, Belarusia, ya. Ada juga Eropa Barat, ya. Ini termasuk adalah Inggris, ya. Sebelah Eropa bagian selatan, ya, termasuk di antaranya adalah Yunani dan juga ada Eropa Tengah, ya. Nah, anak-anakku sekalian, di berikutnya adalah benua Amerika, ya. Benua Amerika
merupakan suatu massa daratan yang sangat besar di belahan bumi bagian barat. Secara astronomis, benua Amerika terletak di antara 77 derajat lintang utara sampai dengan 56 derajat lintang selatan dan 30 derajat bujur barat sampai dengan 170 derajat bujur barat. Benua Amerika berbatasan langsung dengan Laut Arktik dan juga Selat Davis di sebelah utara. Kemudian juga berbatasan dengan Samudra Atlantik, Teluk Meksiko dan juga Laut Karibia di sebelah timur. Laut Kutub Selatan di sebelah selatan, Samudra Pasifik dan Laut Bering di sebelah barat. Benua Amerika memiliki luas kurang lebih 42.188.569 kilometer persegi atau memiliki luas 4 kali lipat dibandingkan dengan benua Amerika. Nah ini adalah merupakan benua Amerika, ya. Maka benua Amerika ini juga bisa dikatakan benua yang sangat luas. Dia membentang ya dari kutub utara sampai hampir atau nyaris ke daratan bagian selatan bumi ya. Jadi membentang sangat panjang sekali ya. Nah ini. Di bagian utara terdiri dari Kanada ya, kemudian juga United States atau Amerika Serikat ya, ada Meksiko. Kemudian yang ada di selatan itu ada negara-negara yang juga sangat familiar ya, ada Brazil, ada Argentina, Chili, Bolivia dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, kita masuk ke benua Australia. Benua Australia ini adalah merupakan satu-satunya benua yang hanya terdiri dari satu negara, ya. Kalau benua-benua yang lain itu terdiri dari banyak negara, ya. Tetapi kalau di Australia ini satu benua dan juga hanya terdiri dari satu negara saja di daratan itu. Maka benua Australia merupakan benua yang paling kecil di antara benua-benua lainnya, ya. Sejarah ditemukannya benua Australia adalah pada tahun 1606, orang Belanda yang bernama Willem Jans menemukan teluk yang paling utara yang disebut dengan Teluk Carpentaria. Pada tahun 1644, kemudian juga ada orang Belanda yang bernama Abel Tasman menemukan Tasmania dan juga Selandia Baru. Jadi Selandia Baru ini juga pulau tersendiri di sebelah timur daripada benua Australia atau negara Australia. Tahun 1770 ya, orang Inggris yang bernama James Cook mendarat di pantai timur yang tanahnya lebih baik dan mengetahui bahwa Selandia Baru merupakan dua buah pulau ya. Kemudian daerah itu menjadi jajahan kerajaan Inggris sejak saat itu ya. Maka tahun 1786 benua Australia digunakan oleh kerajaan Inggris sebagai tempat pembuangan penjahat-penjahat dari Inggris. Maka tidak heran kalau kemudian Australia memiliki bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris. Ini dimulai sejak tahun ini karena benua Australia atau negara Australia merupakan negara yang menjadi persemakmuran daripada kerajaan Inggris. Benua Australia terletak di belahan bumi selatan. Jadi memang hampir nyaris gitu ya, dekat sekali dengan benua atau daratan Antartika yang berada di kutub selatan. Secara astronomis berada pada posisi 9 derajat lintang selatan sampai dengan 45 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai dengan 154 derajat bujur timur. Wilayah Australia sebelah utara dibatasi oleh Laut Timor, ya. Laut Timor. Laut Arafuru dan juga Laut Koral. Nah, ini adalah Australia, ya. Australia sebelah utaranya ini berbatasan dengan Laut Timor, maka eh, Provinsi Nusa Tenggara Timur itu berbatasan ya. Artinya sangat dekat sekali dengan Australia. Jadi sebelah selatannya Nusa Tenggara Timur itu adalah merupakan benua
Australia. Nah ini. Kemudian sebelah barat ya dan juga sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Hindia ya. Jadi sebelah baratnya sini dan sebelah selatannya dibatasi oleh Samudra Hindia. Dan sebelah timur sini ya dibatasi oleh Samudra Pasifik. Luas benua Australia kurang lebih hanya 7.682.300 kilometer persegi ya. Jadi dibandingkan dengan benua-benua lainnya, tentu benua Australia ini menjadi benua yang paling kecil. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sudah kita pahami letak dan juga luas wilayah 5 benua yaitu baik Australia. Sebelumnya tadi juga sudah kita bahas benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan pada pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas tentang benua Asia, maka paling tidak kita sudah bisa membayangkan tentang keberadaan dan juga posisi benua-benua itu dan negara-negara yang berada di dalamnya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang kondisi alam ya. Kondisi alam baik benua Asia maupun benua lainnya. Yang penting semoga anak-anakku sekalian bisa memahaminya dengan baik ya, disimak silahkan berulang-ulang. Semoga dipermudah oleh Allah untuk memahami materi yang Bapak sampaikan. Insyaallah kita bertemu kembali nanti di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.